gue bikin di channel Traveling Budget Minim. Guys, kalau video ini udah tayang, artinya video vlog gue yang solo trip itu sendirian itu udah selesai guys. Mungkin sekitar 15 video sampai 16 video. Dan ini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video gue, udah skip dan udah komen, dan pastinya buat kalian yang udah share, thank you banget. Apalagi buat kalian yang udah ngebantu referensikan orang yang beli mobil Mitsubishi dan beli produk dari endorsan pertama TBM, yaitu produk baju temen gue dengan edit TikTok Animasik ya. Thank you banget gue ucapin terima kasih yang sangat mendalam, dan mohon maaf apabila gue ada salah dalam pengucapan, salah dalam pengambilan gambar, salah dalam pengeditan gambar. Sekali lagi gue cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan, sorry banget ya. Dan sekali lagi ini adalah curhat gue yang kelima guys, sesuai judulnya, dan sesuai judulnya ini adalah curhat gue yang kelima serta Q&A. Q&A itu apa? Tanya jawab. Gue ambil 6 pertanyaan yang menurut gue ini nanti berhubungan sama traveling budget minim, intinya gitulah ya. Jadi kalian simak aja. Jadi video ini adalah Q&A. Jadi gue kadang-kadang suka Q&A tuh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kayaknya gue harus jawab dan gue harus videoin. Makanya ada Q&A. Oke, Q&A yang pertama datang dari sini, kalian lihat namanya @gitaja1174 ya. 3 bulan yang lalu dia komen gue. Spill alat rekamnya dong mas, drone-nya juga. Oke guys, jadi gue akan spill siapa. Dan kemarin juga banyak yang komen gue, mas drone-nya apa, mas HP-nya apa sih, mas pakainya apa aja, mas editnya pakai apa. Gue jelasin semua di video ini ya. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Gue pakai apa ya, gue tipikal orang yang nggak mau ribet guys ya, apalagi gue kan vlog di jalan ya. Barang bawaan gue harus seefisien mungkin untuk pindah-pindah hotel, dan gue biasanya kalau trip kan 2 minggu, bahkan pernah sebulan. Tapi kalau sebulan biasanya sama temen sih, kalau sebulan sendiri agak susah. Kalau 2 minggu sendiri masih oke. Jadi gue akan spill yang pertama. Gue pakai yang sekarang gue record nih ya, gue nggak bisa nunjukin karena gue lagi pakai record ini nih ya gambarnya. Osmo DJ Action 4, Osmo DJ Action 4 ya. Alasannya kenapa gue pilih ini guys ya, yang pertama gue itu udah pernah pakai GoPro Hero 8 guys, GoPro Hero 11, dan yang terakhir gue pakai ini dan gue nyaman banget pakai ini. Serius enak banget pakai ini. Enaknya dari sisi gue ya, pertama baterainya awet guys, itu yang penting. Kalau GoPro itu gue baterainya shoot di 1060 fps ya, itu cuma bisa sekitar 30 menit. Itu pun panasnya minta ampun guys. Kalau pakai ini memang masih panas, tapi masih terbilang nggak sepanas GoPro, dan baterainya bisa 1 jam guys, bisa 2 kali lipat. Terus kualitas low light-nya lebih bagus sedikit dibandingkan GoPro menurut gua ya. Memang banyak YouTuber yang juga bilang DJI Action Osmo 4 ini low light-nya lebih menang dibandingkan GoPro ya. Kita bicara lawan sesama action cam ya. Dan kenapa gue pilih action cam lagi, karena lebih ringkas, taruh di helm kecil. Kalau mirrorless ribet guys, terus baterainya mirrorless juga lebih boros, bobotnya lebih gede. Pokoknya action cam udah paling enak deh kalau buat vlog-vlog yang keluar-keluar kayak gue nih. Kecuali gue vlognya cuma review-review barang, itu mendingan lu pakai yang kamera yang bagus, mirrorless yang bagus kayak Sony apa, yang taruh di ruangan pakai tripod udah beres ya. Kalau gue kan di luar guys, dan sering taruh di helm, jadi seefisien mungkin gue satu kamera aja sih, yaitu DJI Osmo Action 4 ya. Alasannya pertama, baterainya lebih awet, terus nggak cepat panas. Alasan ketiga, harga baterai orinya murah. Nggak murah sih, tapi dibanding GoPro jauh. Kalau nggak salah orinya 350, kalau GoPro itu sekitar 700. Kalau baterai GoPro tuh banyak guys KW-KW-nya. Kalau baterai GoPro tuh banyak KW-nya, seperti Telesin mereknya dan lain-lain ya, dan kawan-kawannya. Itu gue udah pernah ngetes, itu baterainya paling top 20 menit. Pokoknya itu harganya memang murah, 100.000, tapi gue mending beli ori sih. Ori GoPro itu pun setengah jam, dan setengah jam itu harganya juga 600-700. Ini menurut gue ya, kalian boleh komen bener apa enggak. Dan menurut gue motovlog itu butuh baterai idealnya 3 sih. Kayak gue nih 3. Jadi ketika gue shoot habis, gue langsung ganti. Gue shoot habis, gue langsung ganti. 3 itu udah cukup sih, cukup banget.
Kalau kalian ekstra banget ya mungkin 4, tapi kalau gue 3 itu udah lebih dari cukup. Kadang-kadang sehari itu cuma 2 kok. Jadi malam gue cas lagi, 2 lagi, penuh lagi. Ketika esok hari paginya kita mau pakai. Terus yang gue suka yang pertama kan baterainya cepat habis, kedua panas overheat di bodinya, terus yang ketiga baterainya murah ya. Yang keempat menurut gue low lightnya lebih bagus ya. Yang kelima ini menurut gue aksesorisnya murah, banyak dijual merek-merek lain dan kompatibel ya. Oke, salah satunya mic. Jadi ada orang yang suka motovlog langsung on the spot dengan ngobrol ya. Kalau gue sekarang belakangan ini udah nggak suka on the spot, gue lebih suka pas edit gue ngobrol. Karena ketika on the spot, gue bingung mau ngomong apa gitu guys. Dan kalau on the spot itu kan nggak bisa diedit kalau udah ngomong. Kalau misalnya dubbing ketika, gue kayaknya salah deh ngomong ini, gue bisa ngedit lagi, gue bisa dubbing ulang lagi, itu enaknya guys. Dan gue juga bukan vlog yang motovlog terus ya, kan ada yang vlog dari awal sampai habis di motor ya ngobrol-ngobrol terus sampai perjalanannya selesai. Kalau gue motovlog itu cuma menunjukin ke penginapannya aja gitu, jadi cuma sebentar. Jadi idealnya menurut gue dubbing. Tapi kalau buat kalian yang motovlog yang dari awal sampai habis itu harus ngomong, di DJI ini apa aksesorisnya murah guys. Salah satunya adalah yang konektor dari Type-C ke jack audio. Itu merek Boya banyak guys, kalian cek di online sekitar 200.000. Terus kalau untuk mic-nya yang 50.000 juga bagus kok, banyak kok yang jual. Kalau nggak salah dia garisnya ada 3 ya, apa 2 gitu. Nanti gue lupa, pokoknya sekitar nambah 250.000 kalian udah bisa setup motovlog, langsung ngomong gitu. Tapi kalau di GoPro kayaknya mahal deh, bisa 1 juta lebih deh setahu gue, pokoknya mahal lah ya. Itu alasannya ya, udah jelas ya. Jadi ada 5 alasannya ya. Terus apalagi mas, itu kan GoPro udah apa DJI Osmo 4 kan yang dipakai. Terus kedua kan alasannya kenapa gue pilih itu, gue udah jawab ya. Sekarang yang ketiga, gue pakai HP guys. HP itu gunanya apa? HP itu ambil ketika low light, ketika gelap ya. Jadi kalau GoPro itu atau Action DJI Osmo 4 itu ketika gelap parah guys, gelapnya parah. Kalau lu adu sama HP jauh, bisa 2 kali lipat 3 kali lipat lebih terang HP guys. HP apa yang gue pakai? Kalau kemarin gue pakai iPhone guys ya, iPhone 13 Pro Max. Gue beli second Inter sekitar 10 jutaan, tapi udah gue jual guys ya. Dan kenapa gue jual? Karena gue butuh duit buat ngevlog lagi. Kan gue bilang duit gue lagi habis-habisan di video curhat kemarin. Akhirnya gue beli yang menurut gue masih menyaingi iPhone 13 Pro Max, walau lebih bagus iPhone 13 Pro Max. Ini bisa jadi opsi kalian kalau ngincer yang lebih murah. Pixel 6. Sebenarnya ada Pixel 7 ya. Pixel 7 4 juta, Pixel 6 ini 3 juta kurang lebih ya. Gue pilih Pixel 6 karena Pixel 6 dengan 7 mirip-mirip guys. Jadi gue bilang 6 aja cukup deh. Dan gue juga dulu pakai ini guys sebelum pakai iPhone 13 Pro Max. Di awal-awal gue YouTube gue sempat pakai ini. Terus ada rezeki, gue beli iPhone 13 Pro Max. Tiba-tiba rezeki nggak ada, gue jual lagi, gue kecilin ini. Jadi ini apa mantap menurut gue. Pixel ya, Inter ya sekali lagi. Tapi udah rewet ya, jadi sinyalnya aman sih. Pokoknya gue suka Pixel ini. Ini nemenin gue. Ini khusus video-video low light ya. Ingat low light, dan dia ada wide-nya juga. Jadi kalau kalian pengen sinematik low light apa gambar gitu buat footage pakai ini bagus. Kebanyakan gue pakai ini. Lebih detail juga ya. Ingat DJI Action Cam itu nggak bisa detail guys. Dia cuma rounded gitu, satu lebih luas gitu view angle-nya gitu, dan penangkapan suaranya lebih bagus tanpa mic gitu. Oke, itu udah gue jawab ya. Terus yang ketiga apa nih peralatannya? Yang ketiga drone guys. Nih, DJI Mini SE2. Gue beli 4,5 juta atau 4,7 gue lupa, ada cashback jadi 4 ini. Udah lu kalau beli drone jangan beli yang lain deh guys. Lu jangan beli SRJC, jangan deh. Karena gue kemarin baru beli F5S Pro, baru gue beli guys. Bisa landing sendiri. Ternyata gue selidikin gue dikasih baterai yang gendut guys. Baterai yang kurang bagus lah, kurang jos. Jadi motornya nggak stabil ketika di atas gitu, kena angin suka turun. Wah, kalau ini nih DJI SE Mini 2 ini, gue pernah nih nggak sengaja tangan gue kena sini guys. Zet,
berdarah guys. Artinya apa? Artinya ini motor kencang banget guys. Jadi motor kencang itu pengaruh ketika kena angin dan kestabilan ketika ngambil gambar. Udah jangan beli yang merek lainnya, DJI udah paling benar. DJI kan banyak variannya, kalian beli ini aja paling murah nih untuk saat ini. Kemarin ada DJI yang baru tuh Oneo ya, tapi dengar-dengar nggak ada remote. Ah ribet lah nggak ada remote. Remote itu penting guys, karena model yang sekarang itu menurut gue penangkapan sinyalnya lebih bagus karena kita sudah colok HP kita dengan kabel yang ini gitu. Kalau yang Oneo kan menggunakan HP otomatis menggunakan wireless dong. Atau kalau kalian mau beli ini beli ini lagi terpisah jatuhnya lebih mahal lagi, mending langsung aja beli Oneo. Beli DJI Mini 2S sekalian. Oke, itu udah yang ketiga. Yang keempat mic guys. Kalau mic ya, ini pakai merek apa? Banyak guys. Gue pakai yang murah, gue beli 200.000 ya. Pokoknya ujungnya dan ada dua mic kayak gini. Jadi buat lawan bicara kalian. Ini merek apa aja banyak kok guys ya. Pokoknya rata-rata hampir bagus sih ya. Harga 200.000. Terus gue peralatan yang keempat, tripod. Tripod gue beli yang Ulanzi ya. Ulanzi yang ada kakinya yang bisa ditek-tek dan dia bisa diginiin lagi. Ini modelnya lah pokoknya. Ya, kenapa gue nggak bisa nunjukin? Karena gue lagi pakai sekarang buat ngobrol ini nih. Ya, jadi udah kurang lebih item-item gue itu aja sih guys ya. Sisanya yang pendukung seperti tasnya, laptop. Kalau laptop kan memang buat ngedit ya. Itu menurut gue nggak. Lu ngedit di rumah juga bisa sih pakai komputer. Cuma gue kan suka sembari jalan ngedit kalau lagi ada waktu kosong. Jadi biar nggak boring juga. Dan biar kerjaan ketika nyampe di rumah nggak banyak, nggak numpuk. Maksudnya editannya. Gitu guys. Udah gue jawab ya pertanyaan dari Gita Gajah 1174. Thank you banget lu udah kasih pertanyaan ini. Dan semua pertanyaan kalian yang tentang Mas spill drone-nya apa semua udah gue jawab di sini ya. Jadi clear ya. Itu adalah pertanyaan gue. Agak panjang ya guys ya, gue biar jelas. Itu Q&A yang pertama sudah gue jawab. Oke? Jadi gue yang murah-murah aja. Maksudnya bukan yang murah-murah. Tapi maksudnya di antara DJI kan banyak yang mahal. Gue yang ngambil yang varian murahnya. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Oke guys, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari si Amalia Novianti 4324 di sini ya. Dia nanya review villa yang satu rumah untuk keluarga di bawah 2 juta dong bang. Nah guys, jadi semenjak gua kan sering bikin video traveling budget minim ya. Kalian tau lah ya, penginapan 300, 200, 100, rata-rata segitulah rate-nya ya. Ya, dan villanya nggak ada sih. Memang kadang-kadang di penonton gue juga ada yang kayak mereka rombongan 10, 15 orang, 20 orang. Mereka bingung kalau nyewa kamar-kamar banyak gitu kan jatuhnya jadi mahal juga guys. Dan jadi kamarnya kesekat-sekat dan jadi nggak privat juga karena kan dicampur sama tamu-tamu lain. Akhirnya gue inisiatif, gue harus nyari villa deh. Ya, biar segmen gue itu inovatif gitu, banyak varian-varian. Jadi kalian nggak boring nonton TBM ini. Ada tempat camping ya kan, ada penyewaan motor, ada penginapan hotel, dan ada villa juga. Gitu guys ya. Dan ada villa juga. Dan akhirnya gue memutuskan nyari villa. Ya sekarang setelah video ini tayang, gue udah pernah nge-review total 7 villa sih. Pertama Villa Aquila, yang kedua Surga Dirga Resort ya. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh adalah villa dengan satu manajemen yang gue naungin ya. Ya manajemen ini ownernya Pak Bobby, dia ngasih gue untuk nge-review villanya 5. Total villa dia 20-an, cuma gue cuma minta 5 kemarin. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau misalnya untuk tahun depan mungkin gue akan nambah lagi sih. Campur-campur dengan penginapan budget minim. Ya kalian dukung ya terus traveling budget minim. Kalau gue ada waktu, gue pasti akan nge-vlog. Intinya kalian support, referensikan gue temen yang nyari mobil Mitsubishi. Karena gue butuh poin penjualan, target penjualan achieve. Gue akan bisa curi waktu untuk seminggu ke puncak, ke Anyar, ke Pulau Seribu, kemana aja lah pokoknya seminggu. Dan pastinya kalau untuk lebih efisien mungkin misalnya gue bisa aja ke Jogja, ke Bali bisa aja, cuma gue pakai pesawat atau pakai kereta api. Dan gue juga ada duit, ngapain pusing gitu, karena gue udah kerja. Jadi gue ada duit. Dan gue sendiri juga pasti. Bisa berdua juga sih sama Joko. Tapi kalau misalnya ke Bali gue sendiri nggak masalah, orang naik pesawat, seng. Review-review nyewa motor, kelar kurang, seng gitu naik pesawat. Jadi nggak capek di jalan. Itu kalau jauh guys. Kalau dekat kayak Anyar ya naik motor lah. Kalau Jogja naik kereta, sewa motor itu udah paling benar deh. Kalau gua
libur cuma seminggu tapi gue naik motor ke Jogja, perjalanannya udah berapa lama guys, bolak-balik udah berapa lama, udah nggak efisien, udah capek juga gue naik kereta loh, udah paling benar. Oke, udah gue jawab pertanyaan yang kedua. Jadi channel TBM kedepannya akan ada villa-villa, pastinya villa yang gue usahakan budget minim. Sekali lagi, villa budget minim itu menurut gue kalau harganya 1,5 dengan kapasitas 30 orang, lu orang bisa patungan, yang jatuhnya satu orang 50 itu masih budget minim menurut gue. Sekali lagi, karena persepsi orang tuh beda-beda, gue nggak bisa maksain. Kalian bilang, ini mah mahal mas, ya beda, bebas itu. Tapi menurut gue itu budget minim. Pertanyaan kedua tuh gue udah jawab, biar durasi nggak kelamaan, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga ada dari dua orang. Yang pertama ini Alung Chin 2702, Bang, road trip 30 hari kerjaan aslinya apa? Seru banget, bebas ngevlog tanpa batasan waktu. Terus yang kedua, Anto Budima 5127, kalau boleh tahu usaha atau kerjaanmu apa, Fik? Bisa jalan-jalan begini. Oke, jadi gue udah bahas sebenarnya di curhat yang keempat, tapi gue ulang lagi yang lebih pendek aja, lebih singkat. Jadi kalau dulu gue sama Rangga ngevlog 30 hari gue balik, terus 2 bulan kemudian 30 hari lagi gue balik. Sama Yohanes juga kurang lebih 30 hari lagi gue balik. Memang setahun kebelakangan ini atau 1,5 tahun itu gue udah vakum di dunia mobil. Jadi gue resign, gue ngajuin resign karena gue pengen fokus di YouTube pada saat itu. Dengan tabungan gue yang lumayan sekitar 60 juta lah, sampai 70 juta, kurang lebih ya. Jadi gue pikir, ya ini bisa lah nyari video sebanyak-banyaknya, gue geber gitu lah. Singkat cerita gue geber ya kan. Kok pendapatan di YouTube stuck, nggak naik-naik, cuma 1-2 juta. 1-2 juta, kadang-kadang top 3 lah per bulan. Jadi gue mutusin, wah kalau begini nggak bisa nih, yang ada tabungan kegerus. Ngevlog kan butuh duit guys, gue kayak ngevlog itu bisa, kalau sebulan sama Rangga naik motor, rokok Rangga, rokok gua, makan Rangga, kopi Rangga, segala macam, penginapan gue bayar, itu bisa 10 juta sampai 11 juta. Ya lama-lama tergerus juga guys. Selama itu kan gua sama Yohanes sampai ke Bali naik motor, ya sama Yohanes lagi, sama Rangga. Akhirnya apa? Akhirnya gue memutuskan, ya udah gue kerja lagi deh. Dan terjadilah curhat yang keempat. TBM mau rehat dulu. Rehat itu artinya bukan vakum ya guys, inget ya. Rehat itu jadi jarang-jarang buat video karena kita sekarang ada kerjaan, punya aturan. Gak bisa seenak jidat gue untuk tiba-tiba ngevlog sebulan gitu. Gak bisa. Ya, kenapa gue kerja lagi? Karena tabungan gue udah habis ya. Kalau kemarin gue masih ada tabungan dan gue udah gak kerja, jadi gue bisa kemana aja ya. Makanya kemarin sesuai kalian bilang, kok kerjanya apa? Bisa ngevlog, dan karena gue udah gak kerja guys. Itu. Pertanyaan yang ketiga sudah clear, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang keempat dari Atmat Rifaye 5139. Agak bingung gue, ya pokoknya itulah. Bang, kalau boleh tahu kasih tahu juga bikin video tidur di rest area atau pom bensin atau masjid atau musola. Oke guys, sekali lagi yang komen ini thank you ya, lu udah komen, tapi gue rasa lu salah persepsi tentang traveling budget minim. Mungkin lu nonton judul apa, lu cuma lihat ini gue, nama YouTube gue. Tapi sebenarnya gue bukan ngincer yang kayak begitu. Memang itu bisa dibilang budget minim. Gue nggak bilang lu salah. Cuma persepsi kita berbeda. Dan gue rasa yang penonton setia yang nonton gue pasti tahu persepsi gue itu sama dengan kalian. Makanya kalian support gue terus gitu. Jadi kalau gue itu gini, nama channel gue kan traveling. Ingat kata traveling, artinya kan jalan-jalan dengan budget minim dong. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan tapi kalian tidur di pom bensin atau kalian tidur di masjid, yang notabene pasti nggak aman ya, barang bisa hilang ya, karena kan kayak barang jalan-jalan kan pasti orang bawa HP, bawa yang keren-keren lah, karena kan mau foto-foto, mau liburan, ya, ntar barangnya hilang, terus tidurnya pasti nggak nyaman ya. Sekarang gini, kalian mau liburan tapi nggak nyaman buat apa? Saran gue mendingan lu simpen uangnya, tunggu banyak lu baru liburan. Jangan lo liburan maksa, tapi nanti jadinya liburan sengsara. Gue nggak mau. Gue pengennya tuh liburan masih enjoy. Yang tadinya kalian mikir penginapan 500, 600, 700 semalam, dengan adanya channel gue yang harganya bisa ditekan dengan 100, 200,
kalian bisa lebih menghemat lagi. Itu gunanya TBM. Jadi TBM itu sekali lagi bukan liburan budget sengsara, tapi liburan budget minim atau masih nyaman lah intinya. Ya, udah gojap ya. Jadi sekali lagi pertama gue banyak barang, nggak mungkin gue tidur di pom bensin, yang ada hilang barang-barang gue nilainya jutaan. Ini aja 5 juta lebih ya, kurang lebih. Belum DJI Osmo Action gue, belum HP gue ya, Pixel. Jadi gue mendingan penginapan, cari aman. Lagian yang penonton gue rata-rata nggak akan berpikir seperti itulah. Pasti kalian normalnya ya liburan sama keluarga sama anak, maunya nyaman lah. Yang ada taman bermain untuk anak, yang ada kolam renang. Yang nggak mungkin kalian nyuruh, ayo kita ke Bandung, tapi kita tidurnya di pom bensin ya nak. Kita tidurnya di masjid ya nak. Aduh, kalau kayak gitu mendingan kalian jangan traveling, jangan jalan-jalan deh. Saran gue, lu simpen aja duit di rumah. Simpen udah cukup, baru lu jalan-jalan. Karena nanti yang ada anak kalian menderita, istri kalian menderita, pasangan kalian menderita guys. Ya, jadi saran gue, jangan jalan-jalan dulu kalau belum ada duit untuk nyewa yang penginapan 100.000, 200.000. Yang akhirnya kalian memaksakan diri untuk tidur di pom bensin atau di masjid. Saran gue jangan ya deh ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang itu yang keberapa ya? Ntar gue lihat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Yang komen bangun-bangun R5T. Konsepnya bagus, saran budget minim sebaiknya sekitar 200.000 ke bawah aja. Menurutku itulah kata budget minim. Oke, gue setuju. Mungkin persepsi lu, sebelumnya thank you banget yang udah komen ya. Mungkin persepsi lu itu budget minim itu harus di bawah 200.000. Nggak masalah, karena budget minim itu pandangannya luas untuk setiap masing-masing individual orang ya. Jadi gue nggak masalah lu komen begitu, nggak ada salahnya juga. Tapi gue pengen lurusin menurut gue ya, pandangan gue. Pandangan gue budget minim itu nggak harus yang di bawah 200. Pertama, kalau gue ngincer yang di bawah 200 terus, bahan gue nggak akan banyak. Karena gini, penginapan yang murah, yang nyaman di kota-kota itu jarang. Ada, tapi jarang. Apalagi lu di garis lagi nih, lu ini lagi nih, lu kasih garis merah lagi, harus di bawah 200.000 itu jadi lebih sedikit lagi guys. Gue nggak mau. Kenapa? Karena gue butuh bahan yang banyak. Dan nggak semua orang itu 200.000 cukup. Kadang ada orang yang budgetin, gue pengen penginapan yang 400 tapi super nyaman, ada. Jadi nggak semua orang tuh mikirnya harus di bawah 200. Kadang ada orang yang 400 pun nggak masalah. Kadang ekonomi setiap orang berbeda-beda. Tapi yang gue kasih 400 pun, itu nilainya itu melebihi dari harganya. Ngerti gak? Misalnya gue kasih kayak di Princess One, ada Ciloto. Itu harganya 395 ya. Itu gue rasa dengan harga 800 pun masih worth it. Jadi menurut gua budget minim itu adalah value for money. Artinya lu ngeluarin uang segini lu nggak rugi, bahkan menang banyak. Masih ingat Wisma Pandawa Ciloto ya kan? Ketika itu kalian bayar 195, udah 3 tahun yang lalu nggak pernah naik. Bisa bertiga karena bednya ada 3. Lokasi di puncak pas, dingin, sering berkabut. Dikasih nasi goreng 2. Lu ngeluarin 195, gua rasa lu menang banyak deh. Itu intinya. Jadi gue pengen ngasih lu value for money. Budget minim itu apa yang lu keluarin, apa yang lu spending, lu ngerasa ini melebihi dari yang lu spending ya. Kadang ada juga penginapan yang harganya murah, 80.000, ada di puncak, tapi ketika lu datang, aduh, kayunya toiletnya di luar, terus pelayanannya judes ya, kamarnya jorok. Gua rasa lu ngeluarin 80.000 aja lu ngerasa ini kayaknya gue 80.000 kayak gini gue rugi deh. Ada loh yang kayak gitu. Nah, udah gue jawab ya. Jadi gue itu nggak membatasi. Gue pernah review villa di dia yang bukan villa sih, glamping gede lah, glamping. Kalau mereka bilangnya kabin ya, kabin mini. Itu harganya 600 sampai 1 juta tergantung weekday, long weekend atau weekend. Kapasitas bisa 8 orang. Menurut gue itu masih budget mini karena dalamannya super mewah. Bagus, futuristik. Dan ketika foto instagramable banget. Ada namanya kabin sampai Dieng. Kalian cek aja. Ya, jadi itu menurut versi gue adalah value for money. Sekali lagi, apa yang lo keluarin, apa yang lo spending, itu menang banyak. Udah, intinya itu. Gue nggak mau ngomong yang beribet-ibet, yang gampang kalian pahami aja. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6.
Dan ini adalah pertanyaan terakhir, gue nggak mau banyak-banyak guys, nanti durasinya panjang ya. Ini adalah pertanyaan dari sejuta umat yang nonton video gue. Selalu sama pertanyaannya, selalu sama. Gue sampai bosen guys denger ya. Itu aja pertanyaannya. Mungkin ya udah, apa itu mas pertanyaannya? Nih, ini gue cuma kasih dua ya. Sebenarnya mungkin kalau gue ratusan biji ada pertanyaan kayak gini. Pasangan belum sah wajib bawa surat nikah nggak? Dari Muhammad Fikri 883 ya. Yang kedua nih dari Yogi Pratama 6673 untuk non patsuri, apakah diperbolehkan semua? Apakah boleh pacar? Boleh semua, rata-rata pertanyaan gitu. Setiap gua review penginapan, kalau gua nggak pernah ngomong syariah, ingat ya, syariah, berarti itu pasti bebas guys. Gua kenapa nggak ngomong ketika penginapan itu bebas, gua jelasin karena itu terlalu sensitif guys. Gua nggak mau ngomong. Misalnya, di sini kalian boleh bawa pacar, itu kelebihannya aman. Gua nggak mau kayak gitu guys, karena itu terlalu sensitif guys. Jadi kesannya apa? Kesannya ini hotel jadi hotel buat mesum. Gua nggak mau guys. Itu nanti yang ada rating di hotel jadi jelek. Memang dia nggak masalah guys ya, tapi sekali lagi itu kan kebijakan setiap hotel beda-beda ya. Jadi gue nggak mau sebutin. Tapi kalau dia tekenin di sini syariah, gue akan ngomong di video, gue akan tekenin juga biar kalian nggak langsung main pesen di aplikasi. Ketika kalian datang nggak bisa nunjukin itu, kalian jadi ngerasa kayak dibohongin gitu. Aduh, gue udah pesen, gue rugi. Sebenarnya di setiap aplikasi itu pasti ada penjelasan syarat dan ketentuan. Makanya ketika kalian pesen di aplikasi, dicek dulu lebih teliti. Dan biasanya gue juga pasti kasih tahu dong, ini syariah, ini syariah, ini syariah, ini syariah. Jadi kalau udah syariah harus pasangan yang resmi dan harus bisa menunjukkan surat-surat bukti kalau kalian udah nikah ya. Itu udah gue jawab. Jadi kalau gue nggak pernah ngomong syariah di sebuah review gue, ya kalian udah bisa analogikan kalau itu nggak masalah gitu guys harusnya. Tapi sekali lagi itu tanggung jawab kalian. Jangan nyalain gue ketika suatu hari kalian amit-amit ini selingkuhan nih ceritanya, nih cowok bawa selingkuhan. Yang pacar aslinya nih tahu nih, diikutin lah, digerebek nih, ribut nih. Terus gue disalahin tuh, gue nggak mau. Karena itu resiko ditanggung kalian ya. Gue cuma di sini cuma berbagi pengalaman ketika gue menginap ya, bukan untuk yang nggak bener gitu. Jadi gue mau membantu hotel itu biar rame, gue mau membantu penonton gue biar jadi terbantu karena tahu ada penginapan minim. Dan gue juga pengen nyari duit di YouTube. Ketika kalian nonton tanpa skip, otomatis gue ada pendapatan yang memang nggak besar sih. Tapi ini kan iseng-iseng guys. Gue nggak ngincer kebutuhan gue semua dari YouTube. Gue nggak. Gue jadi cuma pengen YouTube ini jadi apa ya? Sampingan lah bisa dibilang. Ya iseng-iseng berhadiah lah kalau bahasanya. Oke guys, gue rasa cukup 6 pertanyaan ini. Kalau semua gue jawab panjangan guys, gue ngambil yang intisari aja. Jadi ini menggambarkan keseluruhan channel traveling budget minim juga, pertanyaan-pertanyaan yang barusan. Oke guys ya. Dan sekali lagi thank you banget udah nonton video-video gue yang lalu. Ini adalah video terakhir gue dalam tahun 2024 ya. Gue nggak akan buat video lagi. Selamat tahun baru, selamat Natal dan tahun baru lah ya. Karena gue nggak bisa ngucapin lagi karena video gue udah nggak buat lagi gitu ya. Selamat Natal dan tahun baru ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini semua penonton setia gue jadi lebih bertambah, lebih upgrade. Misalnya yang tadinya uang tabungannya segini lebih naik, yang tadinya mukanya jerawatan jadi enggak, pokoknya lebih upgrade yang lebih baik lah intinya gitu. Yang tadinya gemuk tiba-tiba jadi kurus ya, lebih menjadi lebih baik di tahun 2025. Dan channel traveling budget minim juga menjadi lebih baik juga pastinya. Dan semoga channel traveling budget minim itu bisa jadi channel yang bermanfaat ya. Sekali lagi intinya channel gue itu pengen kasih faidah, ada manfaatnya. Bukan kalian ngeliatin gue jalan-jalan, gue lagi di sini, gue lagi di sini, liatin gue keren nggak? Bukan kayak gitu guys. Gue bukan pengen di validasi sama kalian gitu, bukan. Jadi gue pengen jadi orang yang berguna gitu. Karena menurut gue hidup ini cuma sebentar. Jadi kalian harus ada manfaatnya ketika kalian misalnya date gitu. Kalian ada yang kenal lah, ada tahu, ini orang pernah berjasa loh buat gua. Dulu gua pengen liburan sama istri anak gua, duit gua mepet, tiba-tiba gua menemukan sebuah penginapan yang murah, jadi terbantu nih orang berjasa buat gua.
Nah itu tuh yang gue incer tuh. Dan thank you banget buat kalian yang semua udah nih. Ini curhat keempat gue, komen-komennya positif semua. Nih ya, gue kasih video aja. Ada yang bilang thank you banget mas, gara-gara video mas terbantu ini ya. Dan gue ucapin buat kalian yang udah komen ini, makasih banyak. Gue nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget ya. Thank you banget ya. Artinya gue jadi pede gitu. Berarti sama ini gue bikin video nggak sia-sia. Dan nggak ngerugin orang. Buktinya memang hater pasti ada sih. Tapi dikit sih. Mungkin dari persentase 100, 1% gue rasa. Sisanya 99% banyak kan yang dukung kok, yang support. Jadi gue ngerasa gue bikin YouTube ini nggak sia-sia lah. Paling nggak ada manfaatnya. Memang dalam sisi ekonomi menurut gue masih nombok ya, karena gue ngeluarinnya udah banyak, dapetnya sedikit. Tapi kalau dari sisi kemanusiaannya, kemanfaatannya, itu gue ngerasa kok. Salah satunya adalah Pak Royce yang di glamping di Dieng. Itu salah satunya. Mas, thank you banget lah, gara-gara mas glamping saya penuh mulu mas. Aduh, saya harus ngasih mas gimana ya. Mas kalau datang ke sini, udah kabarin saya jamu lah. Waduh, saya bilang, udah mas, nggak apa-apa. Itu rezekinya mas. Ketika saya datang nginep di tempat mas Royce, mas udah ngejamu saya, ngajak saya keliling-keliling sampai ke Jalan Sikarim. Berarti emang itu udah takdir kita mas ketemu. Dan saya nggak pernah minta komisi segala macam, yaitu rezeki mas. Mas yang rame, saya juga seneng gitu. Ngedah ngebantu orang-orang. Kayak gitulah guys. Itu salah satunya, masih banyak. Kayak Wisma Pandawa Ciloto juga. Gue nginep sering dikasih gratis, gue mau bayar. Mas Vicky nggak usah bayar. Sering ketika gue lagi bukan ngevlog, lagi pengen santai, lagi pengen healing. Kadang gue suka healing juga ke puncak sehari 2 hari gitu guys. Ya kurang lebih kayak gitu. Thank you banget. Dan inget ya, kenapa gue pakai Mitsubishi? Ini sekali lagi gue pengen jualan ya, bisa dibilang. Jadi sekali lagi ini penting banget guys buat gue ke depannya. Kalian kalau ada teman-teman yang lagi nyari mobil Mitsubishi, tolong dong infoin ke gue, referensikan ke gue. Kalau bos kalian, teman kalian, saudara kalian nyari Hilux, truk FE71, FE74, Pajero, Xpander, X-Force, kalau laku dealing gue kasih kalian komisi. Dan pasti ketika dealing itu target gue pasti udah achieve, gue bisa cuti seminggu, gue bisa izin ke bos gue, bos gue liburan dulu ya, kan target udah achieve gitu ya. Boleh, pasti boleh, karena sales itu bukan lu hadir terus, sales itu penjualan lu udah achieve, bebas lu mau ngapain aja, dengan catatan kerjaannya lu jangan tinggal. Misalnya ada pengiriman, lu beresin dulu, ada plat lu anterin gitulah. Kalau kredit lu lengkapin datanya, kasih tau customer, jangan sampai leasing jadi nagih-nagih mulu ya, lu beresin lah kerjanya, itu lu boleh cuti. Dan ketika gua ada duit setelah jualan, gua bisa ngevlog lagi duitnya gitu loh. Itu gunanya guys, kalian support gua, karena sekali lagi gua pengen sebenarnya setiap hari tuh di jalan, gue pengen ngevlog terus, nggak pulang, setiap hari di jalan berdua lah ya minimal sama partner. Dan partner gue ini gue gaji, tapi untuk sampai step itu gue harus sabar, karena untuk nyampe step itu berarti sebulan itu gue harus 15 juta ya. 15 juta ini ceritanya gue nggak kerja nih, gue di jalan terus nih, nggak pulang-pulang. Anggaplah gue pulang pas Imlekan, pas tahun baru, pas long weekend, kan penginapan pada mahal tuh, gue nggak akan ngevlog, gue pasti pulang ke rumah. Ya gue rencana tuh pengen kayak gitu guys, jadi di jalan aja terus. Tapi berdua sama Rangga atau sama siapa gitu. Dan si Rangga ini gue gaji guys, 3 juta ya, atau 2,5, makan semua gue kasih free gitu. Pokoknya lo ikut gue, digaji lah, lo kerja sama gue 2,5 sebulan. Dan untuk sampai ke tahap itu minimal gue harus punya 15 juta income dari YouTube. Itu pun nggak ada lebih ya. Dengan catatan itu gue rasa nggak pas untuk biaya transport, akomodasi, makan, dan gaji Rangga itu sebulan nih, sebulan keliling-keliling itu 15 juta gue rasa udah ngepas banget. Nggak ada lebih ya, tapi gue nggak masalah. Yang penting gue bisa makan tiap hari ya. Dan kalau kita sering buat video kan lama-lama naik lagi, upgrade lagi, pendapatan bisa sampai 20. Cuma kan itu agak berat guys untuk di angka 15. Sedangkan sekarang aja masih 2 lebih. Jadi gue harus kerja, itu guys kendalanya. Yaudah guys, thank you udah nonton curhat gue yang panjang ini, yang kelima. Kenapa panjang? Karena ini ada Q&A juga ya sih guys ya. Ya, oke guys, sampai ketemu di tahun depan, di tahun 2025. Ingat, selamat tahun baru dan selamat Natal dan tahun baru. Sampai ketemu di tahun 2025. Semoga kita semua di tahun 2025 jadi bisa upgrade diri, upgrade kekayaan, upgrade kebaikan, upgrade kecantikan, upgrade kegantengan, apa aja itulah. Pokoknya
lu jadi lebih baik daripada di tahun 2024, dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik juga nih. Karena jujur sekarang Indonesia daya belinya lagi lesu. Gua ngerasa karena sampingan gue jual beli HP second itu menurun. Ya, menurun banget. Jadi gua harus kerja lagi nih. Mudah-mudahan ketika gua kerja, kalian bantu referensikan gua, jadi gua ada pendapatan untuk ngevlog lagi. Ya udah guys, sampai ketemu di next video. Sampai ketemu di tahun 2025. Salam traveling budget minim. Thank you. Sarang ngeo. Thank you.